Hai, assalamualaikum, gue Dedi dan di video kali ini gue mau nge-review film Buried tahun 2010. Seperti apakah filmnya? Ini dia. Review gue kali ini merupakan kelanjutan dari tema review mingguan gue, yakni mengenai film dengan tema lockdown. Dan kali ini gue akan nge-review film Buried yang menceritakan seorang pria bernama Paul Conroy yang merupakan sopir truk asal Amerika yang bekerja di daerah Irak. Namun apes, rombongan dia diserang teroris dan saat ia terbangun, Paul mendapati dirinya terkubur di bawah tanah dan terkunci di dalam sebuah peti. Dengan hanya berbekal sebuah korek dan sebuah ponsel, Paul berusaha untuk bertahan hidup sembari menelpon mencari pertolongan. Nafasnya mulai habis dan Paul mulai pesimis. Akankah pertolongan datang dan akankah ia selamat? Dari sinopsisnya aja udah bikin penasaran. Dan Buried ini merupakan film asal negara Spanyol yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Rodrigo Cortés. Tokoh utama dalam film ini adalah Ryan Reynolds alias Deadpool, tapi tahun itu dia belum jadi Deadpool sih, baru mau jadi Green Lantern malah. Ya, tahu kan Green Lantern yang filmnya rada flop itu? Waduh. Gue akan memperingatkan kalian yang claustrophobia kayak Squidward alias fobia pada ruangan sempit untuk lebih baik jangan nonton film ini. Kenapa? Karena sepanjang film ini kita cuma dikasih pemandangan di dalam peti aja. Mending petinya gede. Ini beneran peti yang kecil terus sempit banget. Gue saat nonton film ini tuh ngap-ngapan banget alias sesak banget gila. Si Paul ini cuma bisa rebahan dan gak bisa berdiri sama sekali saking sempitnya itu peti. Bisa kalian bayangkan kan betapa sempitnya dia harus bertahan hidup. Kalau untuk ketegangan, film ini mah dapat banget tegangnya. Karena selain dapat tekanan untuk bertahan hidup di peti, si Paul ini juga masih dapat teror dari teroris yang ngubur dia. Dan yang memerankan si Paul Conroy ini, yaitu si Ryan Reynolds, juga tampil selayaknya om-om yang ya sebenarnya cuma pengen hidup damai aja, tapi apes. Jadi sepanjang film dia selalu mengeluarkan respon marah-marah dan makian karena ya gimana lagi, gak ada satupun pihak yang bisa diandelin menurut dia. Karena Paul ini pun dikubur di tempat yang random, gak ada yang tahu, bahkan dia sendiri yang dikubur pun gak tahu itu di mana. Menonton Buried ini bagaikan naik roller coaster karena emosi kita dibawa naik turun dan terkadang seperti ada harapan, namun terkadang juga seperti jalan buntu bagi si tokoh utama. Dalam segi penceritaan, film ini sangat simpel dan mudah dicerna. Walaupun cerita disuguhkan dengan lurus tanpa embel-embel twist, namun sensasi adrenaline rush terasa sekali ketika menonton film ini. Ryan Reynolds, sang tokoh utama, tampil kece banget di film ini. Kenapa bisa begitu? Karena asal lo tahu aja, selama 90 menit durasi film, kita cuma disuguhkan tampilan Ryan Reynolds yang kekunci di dalam peti doang. Sama sekali nggak ada penampilan tokoh lain, karena tokoh lain tuh muncul ya hanya melalui suara telepon aja. Tapi meskipun cuma ngeliatin muka Ryan doang, gue sebagai penonton ikut panik dalam emosi dan rasa frustasi yang dia bawain. Gokil banget sumpah. Ketegangannya juga berlanjut kayak nggak putus-putus. Ada aja faktor yang bikin tegang dan bikin hati dak-dikduk. Satu-satunya yang menjadi harapan si Paul ini adalah HP BlackBerry yang dikasih teroris untuk komunikasi. Udah mana di bawah tanah, baterainya tipis, sinyal hilang-hilangan, gelap lagi. Lengkap sudah penderitaannya. Sebagai penonton yang sok iye, gue mulai ikut berpikir dan berspekulasi kira-kira si Paul ini gimana caranya bisa keluar dari peti itu dan memprediksi kira-kira siapakah yang akan ngeluarin dia. Apakah kira-kira si teroris yang ngubur dia atau justru pemerintah yang akan nolong dia keluar dari peti itu? Secara keseluruhan, Buried ini memang tidak dianjurkan untuk ditonton oleh kamu yang mengidap claustrophobia. Tapi buat kamu yang lagi nyari film horor dengan ketegangan yang anti mainstream, gue sangat merekomendasikan film ini. Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk menonton? Oke, sekian untuk review kali ini. Semoga review dari gue dapat menjadi referensi tontonan yang menarik untuk lo. Jika ada salah kata atau info dari gue, mohon maaf. Thank you buat lo yang udah nonton review ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Wassalamualaikum dan selamat menonton filmnya.